Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjek di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang psychological helix. Oke, kita hapus saja. Kali ini kita akan membahas tentang over-averaging factor yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu adalah honesty factor. Yang kedua adalah optimism. Sense of optimism. Yang kedua adalah faktor optimisme. Apa itu faktor optimisme? Faktor optimisme itu adalah suatu faktor dari skala terkecil dan skala terbesar. Artinya, jika kita misalkan kita melakukan optimisme, kita optimis terhadap hidup ini, di mana saat kita bayi, kita baru lahir, kita tidak mempunyai apa-apa. Sense of optimism. Jika kita baru lahir, kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang sepeser pun, tidak punya harta benda, tidak punya apapun di dunia ini, tidak memiliki sepeser pun apa-apa ketika kita baru saja lahir sebagai bayi. Namun kita tetap optimis, di mana sikap optimis tersebut dapat membawa rezeki. Rezeki ini dapat berupa materi yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi jangan sekali-sekali Anda berputus asa. Selalu optimis apapun keadaannya, karena Anda pasti bisa bangkit dan bangkit kembali. Tergantung cara Anda memilih teman dan circle atau lingkaran pertemanan yang tepat bagi perkembangan pribadi Anda. Maupun tujuan hidup Anda, apa tujuan Anda diciptakan, dan apa yang paling mendasari hati Anda dalam menjalani kehidupan ini. Itulah sense of optimism. Berdasarkan passion Anda, apa yang membuat Anda paling tergerak dalam hidup ini. Itu harus dilandasi oleh sense of optimism. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sense of optimism. Jika Anda saja yang bayi, tidak memiliki apapun, bisa mendapatkan uang, maka Anda yang berada di titik ini sekarang juga bisa mendapatkan uang. Asalkan Anda optimis dan selalu terbuka akan rezeki dalam bentuk lain selain uang yang non-material, yang bersifat atau sifatnya non-material. Pada dasarnya kita harus optimis, di mana optimis itu misal kita simulasikan saja kita mendapatkan uang Rp10.000. Bagaimana Anda mendapatkan uang Rp10.000 ini menjadi berlipat ganda? Tentunya dengan investasi. Investasinya apa? Bukan forex, bukan saham, bukan segala sesuatu yang berkaitan dengan instrumen finansial, di mana itu perkembangannya sangat-sangat terbatas dibanding Anda menginvestasikan terhadap diri sendiri maupun perusahaan yang sedang Anda bangun saat ini. Untuk pendidikan sendiri, kita cari yang sifatnya universal atau gratis. Karena kebanyakan sifatnya yang komersil, itu pendidikan yang bersifat entertainment atau tidak terlalu mendidik namun menguras uang Anda sendiri. Kita cari yang bersifat universal seperti Coursera. Coursera ini lumayan gratis, tinggal dipelajari saja. Kemudian investasi uang, investasi apa? Tentunya investasi yang membuat diri Anda berkembang, seperti alat-alat tulis. Jangan sampai Anda kehabisan spidol atau alat tulis seperti pensil. Selalu sedia kertas, buku untuk mencatat apapun, sekecil apapun, dimanapun Anda berada, ide sekecil apapun yang muncul dalam otak atau kepala Anda sendiri. Itu investasi alat tulis. Kemudian investasi yang kedua adalah yang berkaitan dengan optimisme, semangat optimisme untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
Setelah alat tulis ada, buku ada, kertas ada, kita hanya menginvestasikan waktu kita untuk meneliti apa saja yang berada di internet yang menjadi existing business atau bisnis yang sudah memiliki akar fondasi untuk menghasilkan uang di dunia ini. Kita lihat perusahaan apa saja, bisnis apa saja. Seperti misalkan bisnis Airbnb ya, Airbnb. Bisnis Airbnb adalah bisnis penyewaan tempat untuk turis atau pelancong yang ingin berlibur di negara ini. Maka dari bisnis Airbnb kita bisa menarik kesimpulan bahwa investasi bisa dilakukan melalui penggalangan dana dari investor. Maka dari itu uang ini selain dibuat untuk beli alat tulis, tapi bukan untuk menginvestasikan secara langsung ke startup Airbnb atau startup Anda. Namun uang ini digunakan untuk menggalang dana. Menggalang dananya seperti apa? Misalkan untuk transportasi bertemu investor. Atau sebagai modal internet di mana Anda bisa mencari program investasi di internet yang mau atau angel investor yang mau menginvestasikan startup Anda. Kemudian dari investor-investor tersebut, dia akan menginvestasikan terhadap perusahaan Anda, di mana tahun-tahun pertama mungkin tidak memperoleh keuntungan, namun tahun-tahun berikutnya keuntungannya lebih besar daripada penghasilan yang didapat oleh karyawan kantoran biasa, yaitu mungkin lebih besar dari 5 juta atau 6 juta. Anggap saja lebih besar dari 6 juta. Nah, tentunya itu sudah berkali-kali lipat dari investasi awal Anda yang seharga 10.000. Di mana investasi awal yang paling awal Anda tidak memiliki apa-apa sewaktu bayi. Maka dari itu, apapun keadaannya saat ini, kita hanya perlu optimisme dan over everything factor lainnya kita jalankan, seperti optimisme, honesty factor, optimisme factor, dan lain sebagainya. Nanti akan saya buat listnya over everything factor ini apa saja, dan bagi Anda yang tahu faktor-faktor terpenting ini, silahkan komen. Oke, saya ingin menambahkan satu faktor lagi, yaitu importance factor, faktor kepentingan, di mana kita bisa memprioritaskan segala sesuatu secara jujur, optimis. Jadi kalau over everything factor itu sifatnya saling terhubung, tidak bertolak belakang. Jadi antara importance saling terhubung dengan optimisme, juga saling terhubung juga dengan honesty, yaitu adalah kepentingan yang jujur serta optimis. Kita harus melakukan tersebut. Kita jujur dalam menilai kepentingan. Misalkan kita penting sekali untuk sekolah, namun untuk sekolah sampai perguruan tinggi, kita harus berpikir 2 kali, karena banyak ilmu yang tidak terpakai di perguruan tinggi, kecuali jika jurusannya memang benar-benar tepat. Nah, di situ sense of importance kita diuji, apakah ini penting atau tidak bagi kehidupan kita. Untuk saya pribadi, apa yang penting yang penting bagi anak sekolah ya, untuk saya pribadi, dengan mengandalkan sense of optimism, importance, dan honesty. Jadi untuk ukuran anak sekolah, saya kira tidak perlu sekolah SD sampai SMP, tidak perlu. Yang kita butuhkan hanyalah paket C. Anak itu diajarkan life skill kehidupan agar dia bisa mandiri dalam kehidupannya. Itu diajak jalan-jalan, diajak menghafal rute-rute jalan,
di mana tempatnya, tempat beli ini di mana, tempat beli itu di mana, eh, orang-orang pada bekerja apa, bekerja ini resikonya apa, bekerja itu resikonya apa, penghasilannya berapa, sekian dan sekian, apa yang dibutuhkan, kompetensi apa, keahlian apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini. Nah, itu harus diajarkan kepada anak sejak dini, sehingga ketika dia sudah lulus paket C, dia akan bisa menentukan eh, jurusan kuliahnya secara efektif dan efisien, sehingga dia dapat meraih sukses di karir atau keuangan dan kehidupannya pada tahap kehidupan dia selanjutnya, agar ia lebih sukses dan terjamin masa depannya. Oke, terima kasih. Sampai segini saja. Bagi yang ingin berdonasi, silakan transfer ke rekening BNI di bawah ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.